Ibu Bapak dimasukkan yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Anbiya, tema ayat 42 sampai 47. Ba'da anna abana Allah ta'ala anna al-kufara la yastati'una an yakufun nar an wujuhihim wala an duhurihim attaba'ahu bayani annahum fid dunya aidan. Pada ayat sebelumnya atau tema sebelumnya, Allah sudah menjelaskan keadaan orang-orang kafir bahwa mereka la yastati'una, mereka tidak akan mampu menghindarkan diri dari neraka, an wujuhihim, baik dari depan, wala an duhurihim, maupun dari belakang mereka. Jadi kalau sudah didatangkan siksa atau neraka di hadapan mereka, tidak ada satupun yang bisa menghalangi atau menghindar dari neraka. Attaba'ahu bibayani anahum fid dunya aidan. Demikian pula jika itu terjadi di dunia, tidak akan ada pula yang bisa menghalangi. Jadi kalau di dunia ini Allah berkehendak untuk mendatangkan siksa, tak ada satupun yang bisa menolaknya. Ya. Ini menyambungkan dengan tema sebelumnya. Nah sekarang masuk kepada ayat 43 sampai 47. Ayat ini sungguhnya untuk mengingatkan kita harus selalu berhati-hati. Kita itu jangan merasa aman dari siksa Allah, karena sewaktu-waktu mungkin akan ada saja siksa menimpa kita. Mungkin bukan siksa dalam bahasanya. Jangan pernah merasa aman, tidak akan ada musibah. Sehingga kalau kita mau pergi dari luar rumah, jangan merasakan aman-aman saja. Naudzubillah, tiba-tiba kita tertabrak, kecelakaan, meninggal. Naudzubillah, kita pergi kemanapun jangan selalu merasa aman. Sehingga saya dikatakan, katakanlah, man yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Siapakah yang akan menjagamu? Siapa yang akan menjagamu pada waktu malam, waktu siang, minar rahman, dari siksa Allah. Walaupun di sini konteksnya siksa. Ya. Jadi siapa yang akan mampu menjaga dirimu kalau Allah sudah memberikan musibah, bencana kepada kalian pada malam hari? Nah, maka malam hari pun jangan terlena. Sebelum tidur kita siapkan wudhu dulu, kita siapkan berdoa dulu. Tidak ada yang tahu, ternyata jika pada malam hari datang bencana tiba-tiba, kita tidak bisa menghindar, matilah kita di malam hari. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Siapa yang menjaga kita kalau ada musibah bencana menimpa pada siang hari? Kalau Allah menghendaki satu bencana musibah yang lebih ekstrim lagi ini kepada orang kafir, siksa. Jadi kalau siksa sudah datangkan, tidak ada. Ini kita sedang berbicara di dunia. Kalau di akhirat sudah pasti, ya, pada tema sebelumnya tidak ada yang mampu menghindar dari neraka. Kalau sudah itu sudah masuk ke akhirat, sudah nggak bisa nolak, ya, kemana-mana lagi. Maksudnya kata Dr. Abbas Zuhaili, qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai para rasul, li ulaika alladziina yaskhiruna minka wa yastahzi'un. Katakan olehmu wahai para rasul kepada orang-orang yang selalu memperolok-olokmu, kepada orang-orang yang memperolok-olok Nabi, may yahfadakum wa yukhrisakum lailan fi naumikum. Siapakah yang akan mampu menjaga dirimu pada malam hari, min naumikum, dari tidurmu? Kalau kamu sedang tidur tiba-tiba datang bencana. Wan naharon, ya, dan siang hari, siapa yang mampu menjagamu pada siang hari? Fi amalikum, di dalam aktivitasmu. Ya, orang sedang beraktivitas, misalnya jaga toko, tiba-tiba tokonya ambruk umpamanya. Orang sedang apalah ya, melakukan aktivitas apapun di siang hari, siapa yang mampu menjaga kalian? Min ba'sillah,
dari baas ya, sama ujian, bisa adab, bisa siksa atau apapun, wa adabi, dan adabnya in atakum, jika Allah telah mendatangkan musibah atau adab itu kepada kalian, ay arada inzalahu bikum, atau jika Allah sudah menghendaki musibah itu menimpa kepada kalian. Ya, walaupun ini memang ditujukan kepada orang-orang yang kafir, tapi makna secara umum kita pun harus selalu siap, jangan merasa aman-aman saja ya. Istilahnya kita ini tidak dalam keadaan aman-aman saja, jadi harus selalu siap dan waspada, ya, baik dari adab, dari apapun. Nah, di situ ada kalimat Ar-Rahman ya. Bil-laili wan nahari minar rahman. Fi ta'birir rahman, dalam kalimat Ar-Rahman, isyaratun ila anna ta'khir al-adabi anil kufari wal asar wa huwa min rahmatillah wa ni'matihi wa fadlihi. Ya. Di dalam ayatnya tertulisnya Ar-Rahman, tapi maksudnya adalah siksa. Siksa, maksudnya siksa Allah. Jadi siapakah yang mampu menjaga dirimu pada malam hari, siang hari, minar rahman, dari Allah gitu. Jadi maksudnya minar rahman dari Allah itu maksudnya dari siksa Allah. Tentu ini akan diberikan kepada orang-orang kafir, wal usah. Usah itu orang-orang yang berdosa atau bermaksiat. Kita bukan orang kafir, tapi mungkin kita masuk kepada yang usah, berdosa. Kan muslim yang berdosa. Jadi ada seorang statusnya, identitasnya muslim, tapi dia berdosa. Kalau kafir kan statusnya kafir. Jadi orang yang berdosa pun, nah ini berhati-hati, jangan merasa aman dari adab Allah atau dari balanya dari Allah. Di sini sebutkan jangan merasa aman dari Allah, maksudnya minar rahmatillah wa ni'matihi wa fadlihi. Nah, ini juga sesuatu yang hati-hati juga. Kalau Allah mencabut rahmatnya dari seseorang, wa ni'matihi, kalau Allah mencabut nikmatnya dari seseorang, kalau Allah mencabut fadlihi, karunia-Nya dari seseorang, ini pun tanda kutip bagian dari tadi sesuatu yang harus kita waspadai, hati-hati. Walaupun tidak menyebut siksa, tapi itu sangat mungkin. Bagi Allah kan sangat mungkin. Kita pernah membahas kajian di dalam surat apa itu ya, surat yang bercerita tentang Ashabul Jannah, pemilik kebun. Pemilik kebun itu mereka selalu beroptimis bahwa hasil panennya akan berhasil. Tapi kemudian di dalam hatinya muncul pelit. Karena kalau dipanen pada agak siang hari nanti orang-orang miskin datang sedomblong untuk meminta, mencari panen, hasil panennya. Dia berpikiran sebelum orang-orang miskin datang meminta sedekah pada saya, akan saya panen lebih awal. Jadi meruput, subuh-subuh saya panen. Itu niat buruk itu. Kalau Allah ingin mencabut, hanya dicabutlah itu rahmatnya, dicabutlah nikmatnya sebelum subuh, malam hari itu kebunnya sudah gosong semua. Nah itu, jadi bagi Allah sangat mudah. Jadi jangan merasa aman-aman saja. Ada sesuatu niat buruk di hati. Karena kalau siang dipanennya siang, orang-orang miskin akan meminta. Dia tidak ingin kehilangan hasil panennya, padahal kebunnya luas. Tapi Allah dahului. Orang yang mengumpulkan uang, mengumpulkan harta bertahun-tahun, bagi Allah sangat mudah. Kalau Allah ingin mencabut rahmatnya, Allah ingin mencabut nikmatnya, itu uang yang dikumpulkan berpuluh-puluh tahun, Allah kasih musibah kebakaran, hangus tokonya, hangus rumahnya. Gak usah nunggu berharian, dilalap api 1 jam, 2 jam pun sudah habis semua harta. Dengan caranya Allah. Nah, jadi inilah yang harus selalu kita berhati-hati.
Bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun, tetapi mereka ini dari berzikir atau ingat kepada Allah mu'ridun, selalu enggan, mu'ridun, selalu berpaling. Padahal sudah tahu musibah itu bisa terjadi sewaktu-waktu kepada kita, tapi kita ini termasuk orang-orang yang masih sering mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Aibal inna haula'il musyrikina, sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin, birrahmi min wujudil adillatil kasrati al-aqliyah wal madhkurah fil qur'ani ad-dalati ala fadlillah wa ni'mati bil hifdi wal khala' mu'ridun an tilkal adillah wa la yatafakkaruna fiha wa la ya'tarifuna bi ni'matillahi alaihim wa ihsanihi ilaihim. Orang-orang musyrik, mereka bisa mendapatkan bukti-bukti yang banyak dengan akal mereka bahwa Allah itu benar-benar ada. Pada tema sebelumnya, bagaimana kita membuktikan wujudillah itu ada 6 ya, atau ada 5 atau ada 6, bahwa Allah itu benar-benar ada di tema sebelumnya. Secara akliyah, akal mampu meyakini Tuhan itu benar-benar ada. Bahkan wal madhkurah fil Quran, Al-Quran pun sudah banyak menyebut bagaimana kisah-kisah ada orang yang dibinasakan. Nabi Lut itu dibinasakannya pada malam hari. Ketika malaikat datang menemui Lut, ceritanya agak panjang tapi singkatnya. Lalu kemudian malaikat pun meminta Lut segera meninggalkan kampung halamannya malam hari ini juga. Karena sebelum subuh, ketika mereka terlelap tidur, maka Allah berikan siksa pada kaum Sodom itu, Nabi Lut itu. Itu nggak usah nunggu lama, sudah tahu cerita-cerita itu, ya. Sudah banyak dijelaskan wal madhkuratu fil Qur'ani, telah dijelaskan dalam Al-Quran tentang bagaimana orang-orang yang dicabut nikmatnya, orang-orang yang diberikan siksa. Tetapi sudah sering kita mendengar itu pun mu'ridun, mereka berpaling, atau kita juga terkadang masih terlena. Contohnya ya, tentang kematian, kita sering mendengar orang meninggal, sering bertakziah ketika ada meninggal dunia, tapi sering melihat orang meninggal, kita sesungguhnya akan meninggal pula, tapi kita terkadang mu'ridun. Mu'ridun itu dalam pengertian kita juga sering lemah. Kita seolah-olah tidak akan mati sekarang, padahal kematian itu bisa datang kapanpun. Wala yatafakkaruna fiha, dan tidak pernah memikirkan tentang hal itu. Wala ya'tarifuna bi ni'matillahi alaihim, dan tidak pernah mengakui nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, wa ihsanihi ilaihim, dan kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada mereka. Di pelajarannya ayat 43, bahwa kita harus selalu banyak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Karena kalau kita berpaling dari Allah, sangat mungkin Allah akan mencabut kembali nikmatnya. Istilah kasih sayang Allah, rahmatnya. Kasih sayang Allah itu ini andai kata saja bukan karena rahmatnya Allah ini, aib kita yang sebenarnya itu akan Allah nampakkan kepada masyarakat. Aslinya keburukan kita itu kan Allah tahu. Setiap kita memiliki keburukan itu, kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin aib kita akan dibuka seluas-luasnya. Wah, ternyata Pak Kaiku ya, Pak Fulan itu, Ibu Fulana itu ternyata sak Purbayan tahu saja kita sudah malu sekali. Kalau Allah mau membuka aib kita, itu Allah mampu membukanya. Maka ketika aib kita belum dibuka oleh Allah, harus semakin kita tingkatkan syukur kita kepada Allah. Jangan sampai Allah cabut rahmatnya. Ayat 43. Amlahum alihatun tamna'ahum min dunina. Apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang mampu menjaga mereka min dunina dari siksa kami?
Ai hal lihaula'il mustahzina al-mu'ridina an bayanillahi alihatan qadiratun tamana'ahum wa taqla'uhum ghairina. Nah, ini juga tantangan dari Allah. Silakan wahai orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang kamu punya Tuhan selain aku. Jika memang punya Tuhan, siapakah Tuhan kalian yang akan melindungi kalian? Min dunina, dari siksa kami. Jadi Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya nih, kalau Allah akan memberikan musibah kepada kalian, lalu kalian merasa punya Tuhan yang diagungkan di dunia ini, silakan undang Tuhanmu. Panggil Tuhanmu, tolong berilah perlindungan kepadaku supaya tidak dikenakan musibah oleh Allah Tuhan yang sebenarnya. Silakan kalau ada. Nah, itu ditantang oleh Allah. Kalau memang ada, silakan. Tetapi tidak perlu jawaban, Allah sendiri yang menjawabnya. La yastati'una nasra anfusihim walahum minna yushabun. Pasti la yastati'un, la tidak yastati'una, mereka Tuhan-Tuhan itu tidak akan mampu ya untuk menghalangi musibah. Jangankan menolong kalian, nasra anfusihim, menolong diri mereka sendiri ya. Itu yang dianggap Tuhan itu, si Tuhan itu yang katanya Tuhan oleh manusia, dirinya pun dia tidak akan mampu melindungi dirinya dari siksa Allah, apalagi melindungi orang lain. Dirinya saja tidak akan mampu. Tilkal alihah al-maz'umah la tatamakkanu min nasri anfusihim wala dafi dharri wal bala'i anhum. Tuhan-Tuhan yang kalian sangka itu sebagai Tuhan yang sebenarnya tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada diri mereka sendiri. Wala daf'a dharra wal bala'a anhum, mereka pun tidak akan mampu menolak bahaya yang akan menimpa kepada mereka. Kenapa? Karena li'annahum fi ghayatil ajzi wad dha'fi. Sesungguhnya Tuhan mereka itu ya lemah. Ya, Tuhan mereka itu lemah. Masa meyakini batu sebagai Tuhan, patung sebagai Tuhan, apalagi yang dianggap sebagai Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu kan maha besar, harusnya mampu melindungi apapun. Tetapi Tuhan itu sesungguhnya ajzi wa dha'fi. Tuhan itu adalah lemah. Jadi Tuhan manusia itu adalah lemah. Fa kaifa yunsaruna ghairihim? Bagaimana mungkin mereka mampu memberikan pertolongan kepada selain mereka? Ya. Maka kita tidak perlulah minta backing kepada makhluk, karena makhluk itu pada dasarnya lemah. Tapi backing kita Allah. Mereka tidak akan mampu memberikan pertolongan apapun. Wa yadfa'una dharra anhum, dan mereka tidak akan mampu menolak ad-dharra ya, musibah, bencana kalau sudah akan ditimpakan kepada mereka. Ayat 44. Bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur. Bahkan ini diantara karunia Allah. Allah ini, kami ini telah memberi kepada mereka wa aba'ahum, dan kepada nenek moyang mereka, keturunan-keturunan mereka. Nikmat Allah telah banyak diberikan kepada mereka, kepada aba'ahum, bapak moyang mereka. Kalau kita sebenarnya menyebut nenek moyang ya. Kalau aba itu kan bapak, kakek moyang. Kakek moyang mereka sudah banyak Allah memberikan nikmat. Bahkan di antara sekian nikmat, hatta tala alaihimul umur, dipanjangkan umurnya. Kurang apa tuh nikmat Allah? Kalau ternyata masih mu'ridun, berpaling dari Allah. Kalau ternyata masih memiliki Tuhan selain Allah, padahal Allah telah berikan banyak nikmat. Ya.
annahum mutti'u fil hayati dunya wa tala 'alaihimul umur fiha hum fiha fa'taqadu annahum 'ala syai' wal haqiqatu annahum ma'atul zaman fi ghaflah hatta idtaru bi ni'matina wa nasu syukriha. Jadi maksudnya Allah telah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan hidup. Di antara kenikmatan hidup diberikan panjang umur. Di Bapak Ibu jamaah sekalian yang sudah diberikan karunia melebihi 63 tahun, itu harus semakin banyak bersyukur. Tola alaihimul umur. Allah telah memberikan tola umur yang panjang, melebihi dari angka 63. Ya. Tambah lagi 73, tambah panjang, dah 10 tahun lagi. Tambah lagi 80. Makin banyak umur yang Allah berikan, tapi kemudian semakin ghaflah, semakin lalai dari Allah. Kemudian wanasu syukrahu, semakin melupakan. Nasu itu melupakan. Semakin kamu melupakan bersyukur kepada Allah atas umur yang panjang. Diberi umur yang panjang tapi tidak digunakan untuk yang baik, malah digunakan untuk keburukan, maksiat. Dengan umur panjang makin banyak dosa, untuk apa nabung dosa? Kalau dengan panjang umurnya malah makin tidak bermanfaat. Lebih baik pendek umur saja, supaya hisab kita enggak terlalu berat malah. Umur kita panjang, tapi kemudian dosanya juga makin banyak, ya malah investasi dosanya makin banyak. Jika tidak kita mampu ya menjaga nikmat umur yang panjang dengan kebaikan, mungkin lebih baik pendek saja supaya hisab kita tidak berat. Sehingga kalau berdoa itu jangan hanya minta panjang umur. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Untuk apa minta panjang umur? Tapi lanjutkan doanya, ya Allah, panjangkan umur kami, yang dengan panjang umur kami mampu untuk beribadah kepadamu. Nah, gitu. Jadi berdoa itu jangan berhenti di panjang umur. Selamatkan panjang umurnya, panjang umurnya. Makin panjang makin. Untuk apa doa didoakan panjang umur, panjang umur? Tapi panjang umur ini dengan benar. Ya. Afala yarawna anna na'til arda yanqusuha min atrafiha. Coba, apa kamu tidak memperhatikan? Yarau itu melihat, memperhatikan. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami telah mendatangi al-arda, bumi, dan kusuha min atrafiha, kami mengurangi bumi itu. Jadi bumi itu dipersempit, dikurangi, diperkecil. Min atrafiha, dari ujung-ujungnya. Afahumul ghalibun, apakah mereka termasuk orang yang akan menang? Maksudnya afala ya'tabiruna binasrillahi li'awliyaihi al-a'daihi wa ilakil umam al-mukaddibah wal qura al-zalimah wa injahul ibadil mu'minin wa fathil baladi khawla Makkah. Jadi, apakah kamu tidak memperhatikan Allah telah memberikan pertolongan dari musuh-musuhnya. Kemudian juga Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang mendustakan. Wal qura adh-dhalimah, negeri-negeri yang zalim. Jadi sudah banyak Allah memberikan contoh. Jadi yang dimaksud nankusuha, bumi dikurangi, ya. Allah mengurangi bumi min atrafiha. Bumi, kan kita merasa bumi itu secara wilayahnya tidak berkurang. Tapi maksud Allah mengurangi bumi, ya, Allah telah membinasakan orang-orang yang kafir, udah dibinasakan. Kan bumi menjadi berkurang tuh. Dengan orang-orang yang durhaka itu sudah dikurangi. Coba kalau Allah nggak binasakan, mungkin
yang kafir, yang jahat makin banyak. Itu sudah Allah kurangi itu, nanti suka. Kemudian juga Allah menyelamatkan orang-orang mukmin. Itu yang dimaksud Allah mengurangi bumi min atrafiha. Wa ma'na naqsi atrafiha. Adapun makna maksud mengurangi dari atrafiha, penjuru-penjuru bumi, itu dukhulul muslimina fiha, dengan cara kaum muslimin masuk ke dalam bumi-bumi itu. Sekarang kita mendengar di Eropa itu perkembangan muslim makin besar, itu bagian dalam rangka mengurangi orang yang kafir diisi oleh orang-orang muslim. Bagaimana di Inggris gereja-gereja bangkrut, kemudian gereja-gereja menjadi masjid. Itu bagian dari sesungguhnya Allah sedang mengurangi bumi. Wattiba'in nufudil Islam syai'an fa syai'an wal muhasar ardal kufar. Allah pun kemudian sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, menjadi tersiarlah Islam lewat Nabi, terus melalui ke Jazirah dan seterusnya, dan menjadi mengecilah al-ardal kufar, bumi orang-orang kafir, tempat tinggalnya orang-orang kafir. Afahumul ghalibun, apakah mereka akan menjadi pemenang? Wa yara ba'dul ulama al-asli anna fil ayati dalalatun wadihatun ala nafsi atrafil qurratil ardiyah fi shimali wal junub. Menurut para ulama kontemporer, sebagian ulama kontemporer berpendapat ayat ini menunjukkan sangat jelas sekali bahwa Allah naksin atrafiha, mengurangi bumi itu. Jadi bumi itu berkurang, baik dari belahan bumi barat, timur, itu menunjukkan ada perkembangan Islam. Ini cerita ketika pada masa Nabi, jadi Islam semakin meluas. Ayat 45. Qul, katakanlah, innama undirukum bil wahyi, aku hanyalah memberi peringatan kepada kalian dengan wahyu. Qul ayyuhan nabiyyu, katakan olehmu wahai para nabi, innama andirukum bil Qur'an, sesungguhnya aku Allah memberikan peringatan kepada kalian dengan Quran. Yani Al-Quran itu adalah alladzi huwa kalamu rabbikum, Tuhan, Al-Quran itu adalah kalamnya Rabb kalian. Wa inna ma'ana muballighun anillahi ma'an nirtakum minal adab, sungguhnya aku ini adalah seorang mubaligh. Kita mengistilah kata mubaligh, balago itu menyampaikan, mubaligh orang yang menyampaikan. Sehingga kalau mau balik cuman sekedar menyampaikan saja bisa, siapapun bisa menjadi mubalik. Tapi tidak semuanya menjadi dai, karena makna dai sedikit berbeda. Mengajak itu maknanya ada konsekuensi dari ajakannya. Jadi dia sendiri harus mengamalkannya. Jadi sebenarnya banyak mubalik yang pintar menyampaikan saja, pintar tablik saja, tapi tidak bisa mengamalkan. Itu istilah kata mubalik. Jadi sampaikan kembali olehmu wahai para nabi kepada mereka umat bahwa aku Allah telah memberikan peringatan kepada mobil wahyi dengan wahyu, maksudnya dengan Quran. Allah telah memberikan peringatan dengan melalui Al-Quran. Wa amarini bi'indarikum, dan memerintahkanku untuk memberikan peringatan kepada kalian. Tapi wala yasma'u summu ad-du'a idza ma yundarun, dan tidak mendengarlah sapa asummu, orang yang tuli. Kalau orang yang tuli itu tidak akan mendengar walaupun diberi peringatan oleh Quran, tidak akan didengar. Istilah kalau kampanye itu
hanya mengkampanyekan ide-ide dan gagasan, orang nggak tertarik. Lebih baik yang menarik itu langsung konkret. Mau makan gratis enggak? Coba kalau datang kasih makan gratis, kasih uang, itu konkret. Tapi yang hadir cuma diceramahi, ya nggak akan datang. Yang hadir dinasihati, cuma kasih ide-ide, gagasan-gagasan. Masyarakat umum nggak tertarik, kecuali masyarakat yang sudah melek. Makan siang gratis, enak kok, enak. Kita kan butuh makan. Orang berpikir daripada lapang dengan makan siang. Minum susu gratis, enak. Padahal kalau ide dan gagasan itu memikirkan jangka panjang. Mari kita perbaiki pendidikan yang berkualitas itu. Kita dorong pendidikan yang berkualitas, karena kalau pendidikan yang berkualitas itu jangkauannya lebih luas lagi. Jadi bukan yang dipikirkan per hari ini. Ya, per hari ini kan hari ini lapar, tapi kalau dikasih ilmu, bagaimana caranya besok jangan lapar lagi? Bagaimana setahun ke depan menciptakan lapangan kerja yang sesuatu itu bisa juga bagian dari solusi supaya tidak lapar. Tapi ya wala yasma'u, tidak akan didengar. Asumu, orang yang tuli tidak akan bisa menangkap. Pesan-pesan itu tidak akan tertangkap. Jadi ketika Allah memberikan pesan kepada orang-orang ini loh, pesan dari Quran begitu bagusnya. Ya orang suruh ngaji, gak mau. Kalau mau langsung kasih uang. Coba ya Pak Lutfi Takmir, kasih undangan yang lek seperti undangan manten. Gak usah diumumkan lewat WA group. Muter ke kampung ini 2 RT, kasih undangan yang lek. Terus kalau di situ ditambahi yang ikut hadir kajian dapat uang 100.000. Lalu dapat sembako. Penuh ini kan penuh. Tapi kalau cuman ya yang mau ngaji, yang mau ini banyak petunjuk-petunjuk dari Quran nggak tertarik, itu abstrak, sesuatu yang abstrak. Itulah pendidikan, ya, pendidikan umat itu ya masih begitu. Ya, sehingga kalau baca dalam jurnal itu, sungguhnya demokrasi di negara kita itu terburuk di nomor 5 sedunia. Jadi kita ini kayak orang pinter, tapi ternyata kalau masih banyak money politik itu menunjukkan belum pinter itu. Ya, jadi semuanya akhirnya semuanya berpikir soal pokok yang penting, makan yang penting, ya menang dan seterusnya. Ya. Jadi ternyata indeks berdemokrasi kita juga masih lemah. Ini ayat ini ada singgungan menarik ya. Wala yasma'u summu, tidak akan mendengar orang yang tuli. Walaupun dikasih informasi ini loh, ada peringatan dari Quran bil wahyu. Ini bagus, Qurannya kan isinya bagus. Tapi walaupun bagus Quran, tidak akan mendengar. Asummu, orang-orang yang tuli tidak akan doa tentang ajakan itu, tidak akan mau. Idza ma yundurun, apabila ma yundurun, mereka diberi peringatan. Ya, itu ya pendidikan kita ya masih itu yang praktis, yang simpel, yang nampak, tidak berpikir jangka panjang. Walain masadhum nafhatun min adabi rabbika, ayat ke-46. Dan apabila masadhum telah menimpa kepada mereka nafhatun min adabi rabbika, nanti tunggu saja kalau sudah ditimpakan sedikit saja, nafhatun itu qalilatun, sedikit saja, min adabi rabbika, dari adab Tuhanmu, barulah terasa. La yaquluna, barulah mereka akan mengatakan, ya wailana inna kunna zalimin. Mereka berkata, celakalah kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang zalim. Walain massa asabaha ula'il muqaddibina adna syai'in min adabillahi yaumal qiyamah la ya'tarafna bidunubihim. Kalau musibah itu sudah benar-benar terjadi kepada dirinya, barulah mereka mengakui tentang
adab Allah. Barulah mereka mengakui ya'tarifna bidunubihim, dosanya. Iya, ternyata saya salah itu. Annahum kanu dhalimin anfusahum fid dunya. Mereka pun baru mengakui kalau dirinya telah melakukan kezaliman di dunia. Dan barulah wayadkharuna nadamah, baru muncul penyesalan. Penyesalan itu munculnya itu memang belakangan. Ya, itu teori umum. Dimanapun di dunia ini, ya, nanti muncul penyesalannya nanti di kemudian hari. Ya. Sungguhnya kalau menurut saya ya, kayak negara kita ini umpamanya diberi bantuan BLT umpamanya. Setiap rakyat umpamanya diberi bantuan. Tapi diberi bantuan harganya dinaikkan. Terus untuk apa ngasih bantuan kalau harga-harga yang lainnya dinaikkan? Ya nggak apa-apa. Ini kan kita dapat bantuan yang banyak. Ya tapi di kemudian hari ternyata harga-harga juga semakin dinaikkan juga umpamanya. Tambah lagi nanti kasih makan gratis kan senang. Gak usah kerja nanti dapat makan gratis umpamanya. Dan itu anggarannya dari mana? Nanti kan juga umpamanya ada anggaran yang dikurangi, nanti ada sisi yang dinaikkan. Nah, barulah kita nyesal. Nah, jadi apapun penyesalan itu selalu akan ada di belakang. Jadi tidak berpikirnya yang praktis. Orang lapar kasih makan, orang minum, orang haus kasih minum. Tapi harusnya orang lapar kasih pancingan, biar dia bisa bekerja. Orang lapar kasih cangkul gitu. Kasih bahan-bahannya. Orang lapar nih kasih cangkul sama kasih pohon tela. Memang itu agak panjang, butuh kesabaran. Tapi kan ini berpikir untuk jangka panjang. Ya, yang jangka pendek juga harus dipikirkan, tapi juga memikirkan jangka panjang. Dan sampai terjadi penyesalan. Orang-orang musyrikin ketika sudah diberikan peringatan oleh Allah, selama musibahnya belum menimpa kepada dirinya, nah itu nggak mau nyesal, belum mengakui dosanya. Ya kayak anak, mohon maaf ya istilah, anaknya nakal bandel, oh ya jangan begitu. Kalau main sepeda ngebut sekali umpamanya, motor gerusak-gerusuk, kalau belum jatuh nggak mau diingetin sama anak. Hanya karena anak sepeda yang jatuh sisa. Jadi anak kan lari-lari tuh mutar-muter, kita orang tuanya cemas, jangan lari-lari, nggak apa-apa, biarkan, biar dia tahu rasanya jatuh itu sakit. Kalau dia sudah merasakan sakit, mungkin dia juga akan mikir-mikir nggak lari-lari. Walaupun juga anak ya nanti akan lari-lari lagi. Yang terakhir, ayat ke-47, wa nad'ul mawazinal qista. Kami telah meletakkan timbangan dengan adil liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun say'an, dan tidak akan ada satu jiwa pun yang terdolimi sedikit pun. Nanti peradilan akhirat itu peradilan yang betul-betul adil. Karena yang jadi hakim Allah. Tapi kalau peradilan di dunia, sangat mungkin adil, sangat mungkin tidak adil. Ya, contoh, ada seorang anak mencuri, tangkap anak itu, bawa ke pengadilan. Masyarakat rame-rame menangkap anak. Sampai pengadilan, ternyata yang jadi hakim bapaknya, terus tim pengacara pamannya, terus lalu kemudian saksi-saksinya juga teman-temannya. Lalu pengadilan dipenuhi dengan teman-temannya, orang sekitarnya. Walaupun masyarakat menangkap dia benar-benar mencuri ayam, pamannya, atau mencuri, bawa ke pengadilan, yang ngadili bapak. Kan bapak juga tetap ada subjektivitas ya, ada anakku ya, gimana juga ya anakku. Masa sih anakku di penjara, ya aku juga malu. Nah itulah contoh peradilan
di dunia. Sehingga dulu ada lagu siapa Nasidari apa ya? Anakku melanggar hukum, ayah yang mengadili. Terus jadi yang ada di pengadilan itu yang menjadi pembela hukumnya, yang menjadi mengadilinya, yang melanggar hukumnya itu dari keluarganya. Itu kan lagu dulu ya, Nasidaria. Tapi nanti pengadilan di akhirat Allah sudah mempersiapkan wanadaul mawazin, sudah disiapkan tuh timbangannya bil qisti dengan betul-betul adil, timbangan yang pasti kelak nanti di yaumil kiamat. Fala tudlamu nafsun, tidak ada satu jiwa pun yang akan dirugikan dalam pengadilan Allah, tidak ada. Mau protes silakan, ya, pengadilan Allah akan adil. Wa in kana misqala habatin min khardalin ana ataina biha, sekalipun ya ada misqala habatin min khardalin, sebesar biji sawi sekalipun, ada satu kedoliman nanti di akhirat pasti akan terbukti. Ada satu kebaikan juga akan dibuktikan kebaikannya. Ataina biha, kami Allah pasti akan memberikan semua bukti-bukti dari mawazin itu, karena pengadilan yang paling adil adalah di akhirat. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bagi kami hasibin, perhitungan. Sehingga bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau di dunia itu menghadapi apapun persoalan pengadilan atau apapun, ya belajar, ya siap-siap menerima apapun hasil dari pengadilan itu, karena bisa jadi pengadilan dunia itu ya bisa benar sesuai dengan apa pengadilan itu sendiri, bisa jadi juga salah. Jadi bersiap-siap menerima putusan pengadilan yang ada di dunia, suka ataupun tidak suka, karena pengadilan yang paling bersih dan yang qisti, yang benar adalah pengadilan Allah kelak di hari kiamat. Demikian Bapak Ibu dimasukkan yang rahmatullah sementara. Alhamdulillah, kajian surat Al-Anbiya 42 sampai 47. Insyaallah kita lanjutkan di ayat berikutnya. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Kurang lebih yang maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.